wabarakatuh, Kancu Kunian dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi kita dalam aksi acara Sersan Mangrasan. Serius tapi santainya Mangrasan. Hadir di sebelah kanan saya, muda, ganteng, berkarisma. Kancu Kunian, hari ini hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026, kehadiran sosok yang insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Kabupaten Muara Enim dan juga siapapun Kancu Kunian yang sempat menyaksikan Sersan Mangrasan kita hari ini. Kita berharap kita bisa memetik hal-hal yang terbaik yang nanti akan kita bahas tentang apa dan bagaimananya siapa namanya narasumber kita hari ini. Kancu Kunian, narasumber kita hari ini dari Pondok Pesantren Al-Hidayah, Kecamatan Lubai, Muara Enim. Oke, dengan bangga saya perkenalkan, assalamualaikum untuk Dr. Honoris Causa Kiai Muhammad Beni Alfat WD, SPDI, MPD, ISD, CALA, CALP. Beliau adalah Mudir Pondok Pesantren Al-Hidayah Lubai, Kabupaten Muara Enim. Masya Allah. Akhirnya ketemu juga. Selamat siang, saya panggil Pak Kiai. Wah. Pak siapa ini? Maaf, boleh tahu sekarang usia kita berapa, Pak? Ini? Jadi kalau kami itu lebih akrab dipanggil bukan Pak Kiai sebenarnya. Apa tuh? AA. Oh. Tapi kalau ketemu sama-sama orang yang kayak saya ini kan sawo matang itu dipanggil Mas. Mas. Tapi kalau orang rumah kakak. Kakak. Karena itu panggilan tidak bisa digantikan. Kak Ben. Kak Ben. Oh, oke. Kancu Kunian. Kancu Kunian ya. Siapa namanya? Kak Umur, Beni. ya. Okay. Jadi umur kami Kak Anggi itu baru 34 tahun, Kak. Masih pemuda. Ya, baru nak masuk 35 tahun ini. Jadi kami kelahiran di tahun 89 akhir. Oke. Di Sekayu. Sekayu. Sekayunya di mana? Di dusun Teluk Kijing. Oh, Teluk Kijing. Masuk ke dalam itu dusun di pinggir Sungai Musi. Dibesarkan di rantauan. Makanya tidak kelihatan orang Sekayu. Ya, Sekayu. Lailang, logat Menadunya. Jadi karena kelamuan merantau. Oke. Apalagi sekarang Kak Anggi jadi turis. Turis apa tuh? Turut istri. Oh, turut istri. Karena kan dusun kelahiran Teluk Kijing, tapi tinggal di Gunung Rajo, Lubai. Jadi turis. Di Lubainya desa Gunung Raja. Gunung Raja. Itulah pesantren kita. Betul. Jadi Kak Anggi, kalau boleh cerita ini tentang pondok, kami itu sebenarnya tidak ada niat membangun pesantren di dusun. Oke. Niatnya bangun pesantren di kota? Memang waktu di kota kami di pesantren. Oh, jadi kami ikut kiai, itu pesantrennya Darul Ilmi Tauhid As-Samaniyah di Arah Gasing, bersama Kiai Muhammad Usin, Maci ya. Nah, kami waktu itu pulang ke dusun, ke Gunung Raja. Sebelum ini ke Karangraja ke Lubai. Ya, Gunung Rajo, mudik, cuma nak ngulangi mertua. Rindu. Karena waktu itu lala mau dak balik. Pas balik datang ke dusun, ternyata ala kulihal mertua ini sakit 2 laki bini. Jadi tergeraklah hati, sudah aku harus pindah dari Palembang. Dari Palembang. Jadi dengan sangat rela, bangga dan ikhlas kami buat surat pernyataan mengundurkan diri dari pesantren di Palembang karena kami waktu itu jadi wakil mudir. Wakil kiai di Palembang. Wakil mudir di pesantren Darul Ilmi. Darul Ilmi itu. Jadi kami diangkat jadi wakil mudir, punya mengku amanah jabatan. Jadi kami mundur. Alhasil mudik pindah ke dusun. Maaf, yang wakil mudir itu kami. Ustadz Beni. Iya, kami. Jadi itu nyonya istri? Ibu rumah tangga. Jadi dulu istri ngajar privat dulu di Skip di Kumon. Matematika. Skip ujung. Sebelah kiri. Iya, betul lah. Kayak tahu deket jembatan. Iya. Dulu kan ada penyeberangan. Ini ada flyover.
Kayaknya memang dulu lah sering temu di Palembang gitu kan. Itu yang bikin jalan skip tuh aku tuh. Oh, pemborong juga rupanya. Pemborong. Jadi pindah. Jadi memutuskanlah untuk pindah malah ke pulang ke dusun. Dusun, tepatnya tanggal 17 Desember 2022. Jadi kami balik. Waktu itu udah posisi COVID ya? 2020 sudah normalisasi. Oh, udah normalisasi. Kan 2009 kita COVID. Ya. Jadi kan lama ndak balik, 2 tahun ndak balik, ya kami balik lah waktu itu kan rindu. Takdir Allah, mertua sakit. Yang ibu sakit, bapak sakit. Ya. Abah dengan umak kalau bahasanya. Okay, jadi kami mewakafkan diri untuk meluruh, bahasa kita sana meluruh atau merawat mertua. Jadi Kang Gi ini lucu Kang Gi. 2 minggu pertama kami pindah ke dusun, ke Gunung Raja di Lubay itu, kami menutupi identitas kami. Bahwa kita cover boy. Bahwa kami joker. Oh, joker. Kanca Kunian ini pengasuh pondok pesantren yang rock and roll nih. Masya Allah. Karena dulu kalau di Palembang sering ngisi di kafe-kafe kan, pemain gitar sama musisi juga. Oh dulu, sini, kan. maaf. Oh ini Pak Ustadz. Ya, hobinya nyanyi dulu kan. Jadi punya rekaman itu. Oh, di Gans Cafe. Yang ngamen-ngamen. Oh, ngamen. Di mana? Di Skip, di arah Kambang Iwa. Oh, Kambang Iwa. Masya Allah. Tempat tongkrong-tongkrong anak muda. Iya. Pakai dulu sama kan, pakai kacamata. Kacamata hitam. Topi kan kadang berjambul. Oke. Ngisi. Nah, gini, perjalanan hidup seusia yang masih muda, perjalanan hidup yang sudah lengkap, paripurna, sampai pada titik di mana menentukan untuk membaktikan diri, pulang ke dusun, orang pada sibuk ke kota, kita malah ke dusun. Nah itu gimana ininya apa tuh? Apa ya maksudnya tuh? Terinspirasi. Ya, inspirasinya gimana tuh, jadi, Pak Ustadz? ada satu doa yang membuat kami terinspirasi kan. Jadi doanya itu Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku bagaimana mereka menyayangi diriku. Nah, jadi doa ini yang menguatkan batin kami karena kami di Palembang tuh super sibuk kan. Jadi kami punya percetakan, kami punya usaha konveksi, kami usaha bengkel las, kami usaha ATK, kami punya usaha herbal. Dan itu kami tinggalkan semua, termasuk kami adalah wakil mudir. Wakil mudir tadi itu di pesantren, terus di perumahan itu kami salah satu orator penggerak pembangunan musola, masjid, rumah tahfiz, dan kami tinggalkan semua, mengabdikan diri merawat mertua. 2 minggu kami tutup identitas. Aktivitas waktu itu anak waktu itu belum sekolah, masih TK. TK. Yang pertama, yang kedua masih kecil. Karena kami nikah muda. Oh. Nikah tua kayak gitu. Nikah muda. Jadi kanceku seMorenim ini dan di luar Morenim kami termasuk menikahnya agak lambat dulu Kang. Karena dulu cita-citanya gini Kang. Kalau saya tidak mondok ke Jawa, saya nikah. Nah, dengan istri itu ketemunya di Facebook Kang. Dengan istri? Ya, dengan istri ketemu di Facebook. Maaf, dia santri atau gimana? Dulu dia santri di Amal Khair, jadi pesantren di Bukit. Jadi sama-sama kuliah di IAIN. Dulu kami angkatan terakhir, Kang. Sorry, di IAIN sudah saling kenal belum? Belum. Karena kami, tapi istri tahu dengan kami. Oh, tahu dong. Aktivis. Karena kami dulu, Kang, itu punya usaha. Jadi jualan pulsa. Siap. Kami sebenarnya, Kang Andi, adalah salah seorang anak yang dilahir dalam keluarga ekonomi yang tidak berada, artinya di bawah garis mampu. Jadi sekolah itu Kak Anggi, kami nganggur 2 tahun. Jadi kami tamat SMA itu 2008, 2010 baru kuliah. Jadi sambil cari uang. Dan kuliahnya asik Kang Anggi. Kance, ini inspirasi untuk anak-anak muda yang berjuang sedang pendidikan di Palembang atau di luar Palembang. Kami kuliah sambil jualan Kang Anggi. Jadi sebelah kanan tas, sebelah kiri bawa jualan donat untuk sarapan pagi di dalam kelas. Dan pelanggannya dosen. Jadi tapi diperbolehkan itu? Ya kami minta izin. Karena keperluan mau bayar SPP Kang. Jadi kalau tidak jualan kan tidak dapat uang. Jadi belajar sambil jualan. Jadi membangun karakter entrepreneurship. Kalau bahasa kerennya sekarang. Bahasa kayu. Kalau bahasa merenimnya ini pembisnis lah. Pembisnis. Nah, kemudian ini tadi maaf ini Pak Ustadz, tadi 2 minggu menutup identitas. Nah kemudian waktu balik lagi ke dunia lama, ke dusun tadi itu
memang udah mau bikin pesantren atau belum? Oh. Jadi kanceku Morainim Kanca Kunian. Kanca Kunian ini. Kanca Kunian. Aman yang lain bukan? Bukan. Kanca Kunian. Jadi kami 2 minggu itu Kak Anggi, kalau beliau ini kan memang terkenal DJ Anggi. DJ Anggi. Itu nama panggungnya kan. Iya, jadi kalau disebut nama beliau ini jangankan di Morainim, se-Sumsel pun sudah tahu. Lewat. Bahkan di luar Sumsel. Makanya 2029 aku nyalon. Wah, amin. Nyalon motong rambut. Buka salon maksudnya Kak. Nah, jadi nutup diri Kak Anggi. Nutup diri. Aktivitas kami selama 2 minggu itu merawat mertua terus ke kebun. Rutinitas. Tiap hari itu. Nah, suatu ketika di desa itu ada persatuan forum mahasiswa Lubai buat acara seminar. Buat acara seminar program pendidikan gratis atau beasiswa. Ya. Alhasil pada saat pelaksana audien sudah datang, Kang Anggi, pembicara tidak datang. Nah, karena tahu kami ada di dusun, alhasil kami dicari, tidak ketemu di rumah. Ke kebun? Dijemputlah di kebun. Nah, ini cerita lucunya Kang Anggi. Jadi ini awal sejarah berdiri pesantren Al Hidayah. Kemudian waktu di kebun itu Pak Ustadz sendiri atau dengan? Kami sendiri. Enggak, maksudnya Pak Ustadz sendirian ke kebun. Istri di rumah. Istri di rumah karena tinggal sama ibu sama bapak. Nah, kami di kebun. Jadi utusan mahasiswa jemput kami lah. Minta tolong isikan acara karena audien sudah datang. Jadi kami pakaiin kebun tadi Kang Anggi. Kami disalini di rumah ketua mahasiswa. Dipinjami sepatu, dipinjami jas, dipinjam celana mau dipinjam. Ya pakaiin ke kebun. Jadi disalin di sana, alhasil ke kantor desa lah jadi pembicara. Dalam program acaranya di desa. Acaranya di kantor desa. Di balai desa. Di kantor desa Gunung Raja yang mengadakan Persatuan Mahasiswa Gunung Raja Lubai. Jadi temanya itu program beasiswa pendidikan. Jadi bagaimana cara mendapatkan beasiswa, bagaimana lobby, bagaimana pesertanya? Usaha. Pesertanya itu anak-anak muda yang tamatan SMA sekecamatan Lubai. Khususnya di Gunung Raja. Jadi berapa orang itu pesertanya? Lebih dari 50 orang. Banyak dong. Karena forumnya kan dipiralkan waktu itu. Iya. Jadi kami menjadi pembicara dadakan. Nah, honor gede dong, honor. Amplopnya besar. Amplopnya besar Kak. Ya, karena kan kalau kami ini Kak Anggi itu terkenal dengan pembicara yang tidak perlu amplop. Yang penting isinya. Siap. Setuju itu. Benar kan Jo ya? Nah jadi pembicara disitulah awal cikal bakal Pondok Pesantren Hidayah. Jadi selesai acara Kak Anggi dan kanca-kanca Kunian, kami dipanggil salah satu masyarakat dan itu masih paman juga. Jadi mengungkap sejarah bahwa di desa ini ada kelola tanah yang sudah 2 kali dihibahkan tapi tidak pernah jadi dibangun. Alhasil tanah itu awalnya dihibahkan ke kami. Nah kami Kak Anggi, nah ini untuk teman-teman sekalian. Awalnya itu dihibah, kami tidak mau karena kami kepingin itu, ini diwakaf. Maaf, itu satu orang pemilik dia awalnya mau menghibahkan kepada kita tanah itu 7 hektar di tepian jalan lintas Meranjat Batu Raja. Nah kami tidak mau, kami menganggap bahwa kalau hibah itu Kak Anggi itu sangat riskan, beresiko ke kemudian hari. Maka kami ingin ke wakaf. Nah disinilah pemahaman kanca-kancaku antara hibah dengan wakaf itu berbeda. Bedanya wakaf dengan hibah. Jadi kalau hibah itu, kalau bahasa kita Morainim, itu penunjuk pribadi antara Kak Anggi ke kami. Sudah. Nah selepas kita tidak ada, nah kemudian hari ini akan menjadi ungkit permasalahan, akar masalah. Kenapa hibah? Karena antara akad kita berdua. Nah kalau wakaf bedanya ada pemerintah yang menaunginya karena ada akta ikrar wakaf. Jadi ketika seseorang memberikan wakaf ke kita, itu kita catatkan di kantor urusan agama KUA di kecamatan. Dan itu ditembuskan ke kabupaten, Kementerian Agama. Dan sampai ke Kementerian Agama di Jakarta ya. Bahkan diterbitkan sertifikat tanah wakaf. Nah ini perumpamaan kanca-kanca Kunian. Hari ini kami dapat hibah berupa hadiah. Ini dari saudaraku mualaf Indonesia melalui Mas DJ Anggi. Terima kasih. Kami doakan mudah-mudahan forum ini menjadi wadah untuk saudaraku yang insya Allah menjadi saudara yang seiman dan seakidah. Dalam membangun konteks umat yang beradab. Bermanfaat dan bukan pada diri sendiri tapi kepada umat. Itu. Jadi itulah cikal bakal Pondok Pesantren Hidayah. Jadi kami terima wakaf 7 hektar
Maaf, 7 hektar itu sudah bersih atau masih hutan. itu cara ngukurnya gimana sih, Mas? Waktu itu 7 hektar. pakai ilmu falak dulu kan ya. Oh, ilmu falak, oke. Jadi perkira-kiraan kan. Jadi kalau 7 tiang listrik berarti sedang 350 meter. Kalau 14 berarti 700. Nah. Oh, oke. Jadi hitung-hitungan manual. Itu 7 hektar satu hamparan. Satu hamparan. Oke. Nah, satu hamparan. Memulai pertama kali peletakan batu pertamanya? Itu tanggal 18 Februari 2023. 3 tahun yang lalu. Ya, jadi peletakan batu pertama karena pesantren ini berbeda kayak yang lain. Pesantren ini pesantren berpola ZIS. Zakat, infak, dan sodako. Oke, jadi benar-benar. Jadi kita buka donasi, dapat kita bangun. Belum dapat ya sudah, jalankan yang sudah dibangun. Jadi berjalan 6 bulan pembangunan, kami langsung menerima santri. Nah, maka pesantren ini berdirilah pesantren Al-Hidayah. Ya, harapannya menjadi hidayah bagi kita semua. Tuh, kayak gitu. Jadi cerita tentang pondok ini Kanca-Kanca Kunian sebenarnya dari awal tidak ada niat untuk bangun pondok, bahkan pensiun dari dunia pondok. Karena di Palembang aktivitasnya di pondok. Pondok terus ya. Kepengennya balik ke dusun itu Kak Anggi. Kami itu cukup merawat mertua ke kebun, merawat mertua ke kebun. Karena di kebun kan kayaknya nyaman. Lebih nyaman benar daripada jauh dari mall. Tidak kurang duit. Nah, kemarin gini Pak Ustadz Benny. Apa namanya, SD, SMP, SMA-nya ada di Sekayu. Kami kalau pendidikan secara akademis kami tamat di SD, terus SMP dan SMA, dan kami mondok. Di mana? Di Sekayu. Nah, mondok awal mondok pertama? Kami di Palembang. Oh, baru di Palembang. Nah, kemarin masuk UIN. Jadi dapat S1-nya sambil kuliah. Oh, sambil kuliah tuh. Iya, jadi mondok sambil kuliah. Kemarin dapat S2-nya, kuliah di juga. PGRI. Nah, kemudian gini, Kanca Kunian, beliau dengan seusia ini sekarang sudah mendapatkan gelar doktor honoris causa. Itu gimana ceritanya? Ini kayaknya nggak capek belajar mulu. Itu kami itu gini, Kanceku ya, Kak Anggi juga. Dipanggil AA apa Mamas? Mamas saja. Mamas. Mas Kancekunian. Panggilan akar sih Mas Ndu. Mas Ndu. Mas Ndu. Kang Mas. Kang Mas. Jadi lebih asik kalau manggilnya Kang Mas kan. Soalnya kami AA. AA ya. AA Kunian. AA Kunian. Jadi kami itu ada satu hobi. Hobinya itu hobi belajar. Hobi belajar, karena kami merasa kami ini orang buyan. Kalau bahasa Merayu ini orang bangeng. Jadi karena merasa kurang ilmu, maka kami harus sekolah. Ya sampai hari ini pun kami masih aktif di dunia pendidikan. Jadi termasuk malam ini, Mas, kami ada satu training lagi yang akan kami ikuti. Dan semua gelar yang ada di nama itu berijazah semua. Ini boleh saya baca ini? Maaf. Boleh Kanceku. Kanceku Kunian, hari ini kita akan kedatangan sosok yang hobi belajar dan berbagi ilmu. Kemudian juga beliau adalah pimpinan pondok pesantren Al-Hidayah Lubay. Ini saya sebutin ada nanti yang saya sebutin yang ngitung ini ya. Kami. Sorry, kalau SPDI ya. SPD, MPD ya. Nah yang ini kalau kayak ESD. Itu bidang apa tuh dia? ESD itu kami mendapatkan kehormatan waktu itu menjadi pembicara motivasi internasional dan skala nasional. Jadi kami diundang ke Medan di Hotel 4 Point 2 kali, ke Pekanbaru itu 2 kali, ke Lampung itu 7 kali, ke Jambi 3 kali sebagai pembicara motivator entrepreneurship muda. Nah, kalau C.mod MOD itu certified moderator. Jadi itu baru kami selesaikan 1 bulan yang lalu. Jadi kami belajar ilmu bagaimana cara moderator yang bagus. Ini bersertifikat semua dan berijazah. Ada nilainya semua itu. Ini apa nih yang memotivasi Pak Ustadz Benny untuk terus belajar ini? Jadi ada satu hadis Rasulullah Nabi yang berpesan kepada kita Kanca-Kanca Kunian, belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, kami memaknainya artinya
bagaimana kita mau mencerdaskan anak bangsa kalau kita sendiri tidak cerdas. Maka dengan belajar saya meyakini kita bisa cerdas. Nah, belajar ini kan tentu perlu guru. Nah, makanya kami terus berguru. Makanya ini Kang Mas. Makanya di pondok kita di Pesantren Al-Hidayah itu polanya terstruktur, kurikulumnya, kegiatannya, dan itu tervalidasi semua dengan sistem di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Nah, untuk santri saat ini kita santri sama santriwatinya di pesantren kita. Jadi kita punya 2 asrama. Asrama Ikhwan itu jauh di atas, asrama Akhwat itu di bawah. Jadi kita pagari karena meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Sorry, yang tadi yang Ikhwannya di atas. Di atas itu bukit. Jadi agak ke pinggir jalan. Kalau yang Akhwatnya itu ke bawah. Di dekat perumahan ustadz-ustazahnya. Saat ini ada berapa anak didik kita? Anak didik yang mukim di pondok sekarang ada 27 orang. Yang 29 itu sekolah. Ada 2 orang yang masih sekolah di luar karena nanggung mau dipindahkan. Yang lain sudah full di dalam pondok. Jadi mereka di dalam pondok ya? Ya. Kemudian gini, Pak Ustadz, untuk biaya, kalau boleh tahu, maksudnya gini ya, biayanya gimana tuh? Kanca-kanca kunian, kami di Pesantren Al-Hidayah itu karena pondok yang berpola ZIS. ZIS tadi ya, zakat, infak, dan sedekah. Jadi tidak memungut bayaran yang sifatnya berbayar. Jadi kami memberdayakan program sedekah. Sedekah dari para wali siswa, orang tua santri, donatur. Nah, pesantren itu dibangun karena kami ini orang yang tidak punya. Bisa sekolah itu karena banyak orang tua angkat. Yang ngangkat kami jadi anak. Jadi yang mensupport pembiayaan. Nah, kami kepengen sekolah ini sama kayak kami yang di sekolah. Kita pernah ngalamin itu. Jadi kita duplikasi lah ini. Duplikasi dari pengalaman kami. Jadi Mas Anggi dan kanca-kanca kunian Pesantren Al-Hidayah ini lahir atas dedikasi dan duplikasi pengalaman kami. Anak uang saro pacak sekolah. Itu kerennya. Itu kadang-kadang melejit. Kan ada 2 orang yang bisa sukses itu, Kak. Satu orang yang terzolimi, 2 orang yang tidak mampu. Kalau orang terzolim biasanya kan agak berpikir keras kan. Nah, kalau orang tidak mampu, ubanan. Sama ini, kami udah banyak juga. Masya Allah. Kanca Kunian, seru sekali narasumber kita hari ini. Tidak menyangka ternyata beliau penuh dengan inspirasi dan insya Allah apa yang kami perbincangkan saat ini, walaupun titik masuknya kita melalui Pesantren Al-Hidayah yang beliau dirikan, kemudian beliau kelola dengan konsep ZIS, zakat, infak, sedekah. Kanca Kunian, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi dengan narasumber kita yaitu Dr. Honoris Kiai Muhammad Beni Alfat, WD, SPDI dan MPD. Akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kanca Kunian, kembali lagi kita di Sersan Mangrasan, serius tapi santai, satu-satunya podcast di Indonesia. Di Indonesia nggak mau kalah kita. Talk show yang diadakan di Sersan Radio, mengundang narasumber dari beberapa bidang disiplin ilmu beraneka ragam, tapi insya Allah siapapun narasumber yang kita undang nanti kita bawa kita bawakan ini mungkin sehingga si narasumber merasa nyaman untuk berada di sini dan malas balik. Malas balik. Oke, Kanca Kunian masih dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara ini. Kembali dengan Pak Kiai kita, Pak Kiai Beni. Ini maaf Pak Kiai, ini apa tuh namanya? Kecamatan Lubai, desanya Gunung Raja. Gunung Raja. Oke, semua untuk warga Desa Gunung Raja, untuk Pak Kades dan perangkatnya. Wah, elah, ini dia nih sosok muda warganya nih yang tampil saat ini. Kembalikan untuk semua semua Kanca Kunian yang saat ini sedang menonton, silakan di-share, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Siap. Oke,
apa Pak ini Pak Kiai, mundur sedikit, kita kalau boleh mungkin masyarakat awam, saya juga pribadi apa namanya itu pesantren itu gimana tuh awal berkembangnya di Indonesia tanah air ini. Jadi Kanci Kunian dan Mas Anggi, siap, wah yang manis, manis, buat hati selalu nyaman. Dan juga apa tim produksinya, tim produksi yang manis-manis, juga ya. Kayaknya sudah senyum sendiri. Jadi kan berarti udah ketarik energi mulai negatifnya. Energi negatif udah habis, tinggal positifnya. Sampai kami pun agak susah nak balik ini kayaknya kan. Bener. Saking betahnya. Makanya tadi kance kuning kami lah nanyo, ada kamar tak di sini. Sungkan balik karena jauh. Bener kan juga beliau ini dari Lubai, langsung dari Gunung Rajo. Gunung Rajo. Maaf, kalau Gunung Rajo Lubai berapa jam sini? Kalau dari jalan normal, 3 jaman, 4 jam. Kalau macet lebih. Tapi kalau dari jalan teran itu paling 2 jam. Sorry Kak, kalau pakai sendiri dari jalan biasa atau jalan pentasan? Dari pesantren dari Trans tadi ya? Ya, jadi semalam jam 10 malam. Nyampe sini? Dari sana keluar? Dari sana keluar berangkatnya. Oh ya? Jadi nyampe ke sini sekitar jam 12-an. Jam 12-an. Itu apa namanya? Sepi, nggak ada macet, dan nggak ada satupun ketemu orang. Selama dalam perjalanan? Jadi sudah mikir lah. Jadi lillahi ta'ala sudah. Apapun yang terjadi jalan. Karena demi Mas Anggi. Wah, itu tadi maksudnya. Demi kance Kunian. Iya, jadi Mas Anggi dan kance-kanceku, pesantren ini sebenarnya memang pendidikan kultur di Indonesia, pendidikan dasar di Indonesia. Jadi sebelum budaya pendidikan barat masuk, ya pesantren itu memanglah udah ada di Indonesia. Karena kan pola pondok ini, pola yang ditanamkan oleh para wali. Awal sejarahnya itu kan awal kai buat pengajian. Sehingga di situ berlaku sistem pemondokan, padepokan dulu kan itu. Nah, di era-era sekarang maka ditrenlah namanya pondok pesantren. Jadi dulu pola madrasahnya itu belajarnya di masjid-masjid, di teras masjid, surau. Surau. Kalau bahasa kita kan saung. Jadi berkembang sehingga menjadi pola pendidikan yang mendasar. Sebenarnya di pesantren Al-Hidayah sedang memadukan 2 sistem, Iptek dan Imtak. Karena pola pondoknya itu ke Kementerian Agama, pola pendidikannya ke Dinas Pendidikan. Karena kami ada SMP. Nah, kami kepengen kembali ke zaman kita dulu. Jadi mondok itu bukan sekedar ngaji kitab, bukan sekedar belajar agama, tapi belajar juga dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, basic pesantren inilah yang menjadikan pergerakan, terutama di Indonesia, tokoh-tokoh nasional kita kan santri. Rata-rata santri. Termasuk Presiden RI yang pertama. Wah, itu tokoh agama. Bahkan proklamator kita kan, itu tauhidnya kental. Kalau makanya ada sejarah orang berjuang pakai senjata, kita pakai bambu runcing. Ya, bukan masalah senjata dengan bambunya, tapi takbirnya itu. Allahu Akbar. Kalau bahasa Jema kita, mati dem masak ngetop. Mati dem. Demi mempertahankan keyakinan, akidah. Merdeka. Sekarang kan kita membara, benar. bersama santri. Itu jadi apalagi Mas Anggi yang mendalangi semua media ini kan, menguploadnya, memviralkannya. Jadi pesantren sekarang lagi gelombang besar. Banyak kasus, banyak musibah. Sebenarnya yang melakukan itu tidak semua pondok. Masih banyak pesantren-pesantren yang bagus dan hanya itu oknum saja. Nah, makanya di sini kance-kance Kunian jangan pernah kita memponis, karena pada dasarnya pendidikan di Indonesia ini adalah polanya pesantren. Dasarnya itu adalah pesantren. Makanya syarat pesantren itu kan ada 5. Ada kiainya, ada santrinya, ada asramanya, ada masjidnya, terus ada ruang belajarnya. Nah, inilah pola. Dan terus kurikulumnya harus jelas. Inilah zaman-zaman para wali songo dulu. Sunan Ampel, Sunan Gresik, Maulana Ibrahim. Itu mengajarkan Islam itu tanpa merubah tradisi. Dulu kan kepercayaan di Indonesia itu agamanya kepercayaan Hindu-Buddha. Nah, masuk pada zaman para wali, kebiasaan itu tidak dirubah tapi dimasukkan
Allah Islamnya. Bertembang maka ada salawatan, syair keislaman. Dulu terkenal kalau masa-masa kecil kita dulu Mas Anggi, lir ilir, lir ilir, pakai iringan tung tang tung tung. Kalau bahasa sekarang hadro. Nah, dulu kan kayak getuk, tung tang tung tang tung, gentong. Nah itu. Nah inilah yang ingin kami kembalikan, bahwa pondok itu menjadi pendidikan karakter. Nah ini yang penting. Jadi mau jadi apa saja kita, tapi basicnya santri. Oh siap. Jadi pengusaha santri. Jadi media santri. Terus jadi pedagang santri. Karena santri itu orang yang multi talent. Senakal-nakalnya orang yang pernah mondok itu pacak ngaji. Nah, itu kerennya. Karena pola pondok itu mengajarkan pola, ada istilah manut, dalam arti kata dengan guru ini minta barokah. Dengan pola yang benar, tidak dengan pola-pola yang sekarang ini lagi tren kan. Oh harus ini, harus cium tangan segala macam, tidak. Berkahnya guru itu tergantung keikhlasan gurunya. Nah maka disinilah yang ingin kami sampaikan melalui media podcast kita, di tempatnya Mas Anggi dan teman-teman. Serasan mengrasan, rasanya lemaknya. Kalau yang jauh kan selain pacak podcast, pacak nginap juga. Karena mengrasan kan, rasanya lemak. Jadi menyampaikan bahwa pondok sebenaran, pondok yang memang mengkaderisasi, pondok yang mendidik anak menjadi wadah. Nah ini yang ingin kami sampaikan. Tidak semua pesantren yang seperti berita-berita itu hanya satu sama dua itu. Nah, itu. Nah kemudian gini, Pak Kiai, apa tuh santri-santriwati kita itu sekarang rata-rata yang ada di pesantren sana, di Hidayah itu khusus untuk warga Kecamatan Lubai, Muara ini, maksudnya ada yang dari luar. Jadi sebagian besar itu masyarakat Lubai. Tapi sekarang masuk tahun pertama mau habis ini Juli nanti, masuk tahun pertama berjalan pendidikan. Itu sudah mulai lintas kabupaten. Siap. Jadi sudah ada yang dari Kabupaten Ogan Ilir, ada yang dari daerah Belido. Belido kalau bahasa. Belido darat, Belido laut kan. Kecamatan itu ya. Ya, jadi sekarang sudah ada dari daerah Gading, dari PSB, dari Lubai, Gunung Rajo, Jiwo Baru dan Tanjung Kemalo dan banyak. Dari Beringin. Dari Beringin juga. Nah, persyaratannya untuk adik-adik kita? Bawa fotokopi KK, KTP, sama akte kelahiran. KTP orang tua ya? Iya, wali minimal. Minimal walinya. Jadi syaratnya yang penting galak belajar. Siap. Konsumsi infak sukarela yang ditentukan. Dulu kami kayak ini, Mas Anggi. Siap. Pesantren Al Hidayah itu polanya berinfak sembako setiap minggu. Jadi sembako itu berupa beras, sayur, minyak. Tapi kan repot, kadang seragam sama galau kan. Nah jadi sekarang diubah, Ustadz kami infak duit bayi. Jadi Ustadz pacak nyetelnya. Dan kami di pesantren itu dikelola oleh santri semua. Jadi dapur umum kita tuh diajari masak. Diajari masak, karena kami punya program kemandirian. Nah makanya pesantren itu harus menjadikan anak lebih mandiri. Makanya di pesantren tidak ada sekte, tidak ada pembeda. Ini anak orang yang berada, ini orang yang tidak ada, ini yang level ekonominya tinggi di atas, ini di bawah, tidak. Tapi sama. Dengan pola makan kita sama, pengelolaannya juga sama. Nah inilah pesantren yang maksud kami mengembalikan lagi citra pendidikan khas pesantren. Apa itu? Menanamkan anak menjadi lebih mandiri. Memang perkembangan zaman boleh pesantren lebih modern, tapi jangan tinggalkan unsur kultur asli Indonesia. Karena ya ditinggalkan oleh para wali dulu kan, bahwa pesantren ini memang menjadi tempat kaderisasi ulama. Itu. Nah ini pakai tadi kan kita dapat apa tuh wakaf 7 hektar. 7 hektar. Yang saat ini sudah tergarap, kemudian apa sisanya tuh apa digunakan untuk apa? Jadi sekitar sebelum Lebaran Idul Fitri, kanca-kancaku yang baru ini, baru-baru ini kanca-kanca Kunian, dulu masih hutan.
Jadi baru terbuka sekitar 3 hektar. Oke, siap. Nah, ada program dari Bapak Presiden melalui Menteri Pertanian Pak Amran. Ya, Amran Sulaiman. Jadi ada program cetak sawah. Ya. Nah, jadi pesantren Al-Hidayah, tanahnya itu kan nuansa tanah itu lebak, jadi semua hutan digarap. Dapat bantuan program cetak sawah. Nah, jadi sekarang sudah habis hutannya, nah sekarang sudah bersih dan sudah mau tahapan pemetak-metakan. Tapi ini akan lagi pre kayaknya alatnya kan. Jadi tidak ada lagi hutan. Bangunan di depan itu ada masjid, ada asrama, dan kami ada satu program, Mas. Itu program tahosus. Program? Tahosus. Artinya? Khusus anak-anak penghafal Quran. Oke, siap. Jadi dia akan dapat ijazah sekolah formal, tapi tugasnya keseharian itu menghafal Quran. Siap. Di target dalam 1 tahun itu minimal 15 juz hafal Quran. Dalam 1 tahun. Secara mungkin itu lancar. Siap. Bil goib tanpa melihat Quran. Benar-benar di luar kepala. Jadi karena kita ada satu guru yang memang 30 juz tahfidz Quran itu dari Jawa, dari Depok, yang ikut ngabdi diri di pondok kita. Jadi itu kanca-kanceku ya. Jadi kalau di pesantren Al-Hidayah tidak ada sama sekali. Sekat-sekat itu. Tidak ada, terus bayaran pun tidak ada, cuma berbasis ZIS. Siapa yang mau bersedekah, berinfak, ayo monggo silakan. Nah, kemudian ini santri kita saat ini dari usia berapa sampai usia berapa? Rata-rata SD kelas 3 SD ada. Terus kelas 1 SMP. Ada yang kelas 2 SMP dan ada yang aliyah SMA-nya. Siap. Dan ada juga santri pemondokan. Jadi dia udah tamat SMA, terus mondok di kita. Itu boleh tuh? Karena kami ngambil sesi yang berbeda, Mas Anggi. Siap. Jadi kami mendidik anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tadinya nongkrong di jalan. Nah, sekarang kita bina. Dan mereka ada di dalam pondok itu? Ada di pondok, ada yang masih pipi, jadi mereka datang sore, pada Isya mereka pulang. Dan selain itu juga aktivitas mereka yang adik-adik yang tamat SMA tadi itu yang kalau di sini rata-rata kan pengangguran, biasa nongkrong. Nah, sekarang kita ajari ilmu kemasyarakatan, diajari mimpin yasin, diajari berzanji, diajari cara khutbah, ceramah, dan bahkan kerennya mereka diajari ngimam sholat. Nah, kami baru-baru ini buat praktek tata cara merawat jenazah. Harapannya jadi ketika terjadi musibah, bukan orang lain lagi yang melaksanakan, tapi sudah anak, sudah keluarga. Nah itu kanca-kancaku dimanapun berada. Masya Allah. Kayaknya sambil minum ini Masya Allah. Terakhir kayaknya itu. Nanti kita tambahin lagi. Kanca Kunian sebenarnya sih kepengen ngobrol lebih panjang, cuman waktu yang membatasin kita. Masya Allah. Nanti suatu saat kita ngundang lagi loh Pak ini. Boleh. Senang hati. Kita undang lagi nanti bawa ibu loh ke sini. Oh jangan. Oh ini live ya. Nah tuh Bu, ini Bapak nih Bu. Kalau ngajak istri itu agak kurang leluasa. Karena propose syar'i. Nah, makanya kalau berjalan joker ya. Nah, jadi biar lebih leluasa untuk mengembangkan karir. Oke sih. Oke kan juga nih pesantren Al-Hidayah insya Allah bisa menjadi apa namanya itu percontohan untuk kedepannya. Walaupun di usia yang masih dini ya, balita ya, bawah 5 tahun, tapi gerakannya sungguh menakjubkan ini. Oke semuanya kan cukup. Sebelum kita akhiri Sersan Mangerasan kita kali ini, itu Pak Ustadz saya cerita, Sersan Mangerasan itu nama acara kita, Sersan Mangerasan. Sersan serius tapi santai. Seserius inikah? Mangerasan. Rasan lemak. Lemak berasan gitu aja. Oke semuanya kan cukup. Izin Pak Kiai sebelum kita tutup, kita pengen dengar closing statementnya. Apa nih harapan besarnya Pak Kiai terhadap pesantren Al-Hidayah ke depannya bagaimana, kemudian juga untuk adik-adik kita semua yang mau bergabung nanti silakan nanti di ini, dan juga untuk apa ya, untuk masyarakat Morini membara. Silakan Pak. Oke, Mas Anggi dan kanca-kanca Kunian, jadi terima kasih kami diundang dalam kesempatan podcast yang berbahagia ini.
di Serasan, Mangerasan. Kami terima kasih dalam program Bupati Membara, Pak Edison, Ibu Wakil Bupati, dan Mas Anggi juga. Nah, harapan kami ke depan bahwa pesantren ini adalah pendidikan wong Indonesianian. Nah, maka mondoklah, karena semak manapun pondok itu kami berkeyakinan anak-anak yang dididik di pondok akan mengalami pendidikan spiritual. Karena karakter Qur'ani, karakter Quran, karakter agama itu adalah menjadi watak kita. Makanya itu didapat dari pendidikan di pesantren. Walaupun sekarang ada pendidikan di madrasah, tapi tidak akan sekuat di pesantren. Karena nuansa 24 jam di pesantren. Makanya teman-teman, mondoklah mumpung belum terlambat. Kami pun 12 tahun mondok. Baru diunjuk ijazah sama guru. 12 tahun itu. Sama kiai. 12 tahun mondok. Kalau idealnya kan orang 3 tahun, 6 tahun. Nah, kami 12 tahun mondok. Jadi banyak dulu. Hampir berhenti juga. Saking kelamonyo. Intinya adalah mondok itu suatu keberkahan. Menjadi bangga orang tua ketika anak-anak bisa mimpin ibadah terakhir orang tuanya. Oh, siapa yang merawat jenazah orang tuanya? Oh, anaknya dewe. Siapa yang memimpin doanya? Oh, anaknya. Oh, siapa yang mandi ke dia? Anaknya. Oh, siapa yang baca ke doanya? Anaknya. Dan kita bangga kalau melihat anak kita ketika tampil di masyarakat, dia sebagai pembaca doa, pembaca Quran. Nah, itulah kelebihan di dunia pesantren. Walaupun tanda kutip memang nak tahan. Karena di pondok tidak diajarkan pola manja. Manja tuh mandi jarang. Harus rajin mandi. Oke, teman-teman ya. Sip semuanya kan cukunian. Oh ya, nanti misalnya ada yang kepengen mondok di tempat pesantren Al Hidayah, langsung bagaimana nanti kalau cara mendaftarnya? Ada medsosnya, Facebooknya Pondok Pesantren Al Hidayah Lubai, TikToknya Pondok Pesantren Al Hidayah, Instagramnya Ponpes Al Hidayah, dan websitenya https alhidayatponpes.id. Nomor handphone WA 0822 8150 3875 Membara. Sip, keren. Oke semuanya kan cukunian, saya DJ Anggi bersama tim produksi ada Putri Mulyadi dan juga ada Niken Duta bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Dr. Honoris Kiai Muhammad Beni Alfat, WD SPDI, MPDI. Pamit undur diri dari ruang dengar semuanya dan juga yang tadi dengerin di 100,8 FM 100,8 FM dan juga melalui streaming www.100,8fm.com dan juga yang sedang menyaksikan di Facebook. Terima kasih banyak semuanya. Nanti acara ini akan kita edit, kita tayangkan lagi di YouTube. Semuanya dari Jalan Kartini nomor 247 Morainim. Saya DJ Anggi sekali lagi dengan narasumber saya mengucapkan terima kasih banyak dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Morainim Membara.